بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 6 yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran kali ini, Pak Ibnu akan menjelaskan pelajaran kedua atau bab kedua tentang Quran Surat Al-Qadar. Nah, sebelum Pak Ibnu lanjutkan, yang perlu kalian pahami atau yang perlu kalian lakukan dalam Quran Surat Al-Qadar ini, yang pertama adalah kalian harus menghafal ayat Quran Surat Al-Qadar. Dan yang kedua adalah kalian juga harus menghafal arti atau terjemahan dari Quran Surat Al-Qadar. Untuk materi Quran Surat Al-Qadar itu, Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Surat ini berbicara tentang suatu malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diistimewakan karena pada malam itu Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kemuliaan yang berlipat-lipat ganda sebagai penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran. Itu sebabnya malam itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Nah, sebelum lebih lanjut Pak Ibnu menjelaskan Quran Surat Al-Qadar, mari sama-sama kita mengenal Quran Surat Al-Qadar terlebih dahulu. Yang pertama, Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Yang kedua, terdiri dari 5 ayat. Yang ketiga, termasuk golongan surat Makkiyah atau surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Yang keempat adalah surat yang ke-97 dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah diturunkan setelah surat Abasa. Nah, mari sama-sama kita simak video bacaan Quran Surat Al-Qadar dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan bacaan Quran Surat Al-Qadar dengan baik dan benar, mari sama-sama kita ulang sekali lagi bacaan Surat Al-Qadar yang baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, yang artinya adalah dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, yang artinya adalah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yang artinya adalah pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya adalah sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah kalian mendengarkan dan mempraktekkan bacaan Quran Surat Al-Qadar dengan baik dan benar, mari kita masuk ke kandungan Quran Surat Al-Qadar. Secara umum, Surat Al-Qadar berbicara tentang turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Al-Quran diturunkan melalui 2 tahapan. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lawahil Mahfuz ke langit dunia atau sama'at dunia, atau bisa juga kita sebut dengan Baitul Izzah, yang dikenal pada malam itu sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 17 Ramadan, dan malam itu disebut dengan malam Nuzulul Quran. Nah, selain kandungan secara umum, ada juga kandungan Surat Al-Qadar per ayat. Yang pertama adalah ayat pertama berisi tentang informasi turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Yang kedua adalah ayat kedua berisi tentang penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya melalui pertanyaan, apakah kalian tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keutamaan yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau kita tahunkan menjadi kurang lebih 83 tahun. Artinya, siapa saja orang muslim yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih 83 tahun. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril ke bumi untuk mencatat siapa saja orang yang beribadah, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, sedekah, dan yang melakukan amal kebaikan lainnya pada malam Lailatul Qadar. Dan ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar adalah malam salam atau malam keselamatan, malam kesejahteraan, malam kebaikan, dan malam kedamaian. Dan itu terjadi sampai terbit fajar atau waktu subuh. Nah, selain daripada kandungan per ayat, maka yang keempat adalah kesimpulan kandungan Quran Surat Al-Qadar. Selain dari kandungan per ayat tadi, kandungan Quran Surat Al-Qadar bisa juga sebagai berikut. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan.
Yang kedua adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu terjadi. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan waktunya. Tetapi dari keterangan Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad hanya bisa memprediksi kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir pada malam ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, atau malam ke-29 di bulan Ramadan. Itulah kenapa pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan banyak orang yang beriktikaf, baik itu di musola ataupun di masjid. Yang keempat adalah selain menurunkan Al-Quran, Allah juga menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril ke bumi untuk mencatat semua amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah waktu terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu dari maghrib sampai subuh. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, itulah penjelasan singkat tentang Quran Surat Al-Qadar dan kandungannya. Nah, setelah kalian pahami apa yang Pak Ibu sampaikan, sekarang ada tugas mandiri. Tugasnya yang pertama adalah kalian hafalkan Quran Surat Al-Qadar dan artinya. Nah, untuk menghafal Quran Surat Al-Qadar dan artinya ini, Pak Ibnu kasih waktu sekitar 2 minggu. Ya, bagi kalian yang sudah hafal, silakan saja video call Pak Ibnu ataupun bisa WA ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, saya sudah siap untuk menghafal Quran Surat Al-Qadar dan artinya. Nanti Pak Ibnu yang akan menghubungi kalian melalui video call. Nah, yang kedua tugasnya adalah mengerjakan buku paket di halaman 24 sampai 26, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Untuk bagian 1 atau pilihan ganda, nanti akan Pak Ibnu kirimkan Google Form-nya. Kalian tinggal memindahkan jawaban kalian ke Google Form yang akan Pak Ibnu bagikan. Nah, sementara untuk bagian 2 dan bagian 3, kalian kerjakan di buku paket. Setelah kalian kerjakan di buku paket, kalian foto jawaban kalian dan kirimkan ke Google Classroom yang akan Pak Ibnu bentuk atau Pak Ibnu bikin kelasnya minggu depan. Ya, kalian bisa bergabung dengan Google Classroom nanti yang akan Pak Ibnu buat kelasnya. Kalian tinggal gabung, lalu di situ nanti sudah ada tugasnya. Kalian tinggal foto pekerjaan kalian yang di halaman 24 sampai 26, lalu kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian ke Google Classroom. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah penjelasan singkat tentang Quran Surat Al-Qadar dan artinya serta tugas-tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Barangkali ini saja video pembelajaran yang singkat ini dari Pak Ibnu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi, tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat untuk mengaji. Sekian dari Pak Ibnu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.